Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan semoga kita diberikan hidayah, taufik, kekuatan, kesabaran agar kita bisa mempergunakan nikmat-nikmat Allah di jalan ibadah. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya satu tujuan, tidak ada tujuan lain. Maka kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat ayat ini bukan menjelaskan tentang kehidupan manusia diciptakan itu untuk ibadah, nggak begitu. Manusia diciptakan untuk ibadah, tetapi tidaklah aku ciptakan. Jadi tidak akan kita ini ada manusia ini dan jin khususnya. Manusia dan jin itu tidak akan diciptakan kecuali illa ya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Inilah hakikat dasar manusia. Hakikat dasar manusia itu adalah itu. Jadi kalau ada manusia yang tidak ibadah kepada Allah, dia sudah menyalahi tujuan penciptaan. Kalau ada manusia tidak beribadah, berarti sudah menyimpang dari tujuan utama hakikat diciptakannya manusia. Karena kalimatnya dengan tidaklah aku ciptakan. Jadi tidak akan ada manusia itu kalau dia tidak ibadah. Hanya satu tujuan manusia itu, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi abid, menjadi hambanya Allah. Cirinya orang yang menghambakan diri kepada Allah adalah beribadah kepadanya. Kalau ada, sekali lagi, ada manusia yang tidak ibadah, maka dia tidak layak jadi manusia, tidak pantas jadi dia manusia. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak hanya majelis taklim, bukan. Ibadah itu semua aktivitas kita. Semua, apapun, mulai dari tidur kita sampai tidur lagi, semua aktivitas hidup kita, setiap detik demi detik hidup kita ini harus jadi ibadah. Jadi bukan hanya saya udah sholat, sudah majelis taklim, bukan itu. Semua, karena namanya hidup itu ya detik demi detik yang kita lalui dalam kehidupan ini.
itu harus jadi ibadah. Nah, ini hakikat dasar manusia. Jadi sangkanya sekarang ini ada sekuler, dipisahkannya antara aktivitas dunia dan aktivitas akhirat. Bahkan ada orang tua, ya orang tua dari santri gitu. Dulu karena kajian di RDA ini setiap hari, dan santri ini pengen ikut setiap hari kajian itu. Tapi ternyata tanya oleh bapaknya itu, ya apa, ditegur, oh ngaji itu meninggal poe, atau kudu saimbang dunia akhirat teh, ulah ngaji we unggal poe teh, gitu Pak. Ya, terus kemudian ada kesempatan halakoh di rumahnya, ya sengaja kalau ada yang begitu kita halakoh di rumahnya biar bapaknya ikut juga halakoh. Ya, nah, kita bahas ya, dunia ini seimbang. Apakah benar dunia ini harus seimbang? Kita hidup di dunia ini harus seimbang. Seimbang dunia akhirat. Coba orang yang mengatakan harus seimbang kita hidup di dunia ini seperti apa seimbangnya? Kalaupun seimbang kita artikan adalah 50-50. 50% dunia, 50% akhirat. Gimana ngukurnya? Oke, mungkin yang paling mudah ngukurnya itu membagi jam hidup kita. Kita hidup siang dan malam 24 jam. Kita bagi, berarti 12 jam untuk dunia dan 12 jam untuk akhirat. Kita dipisahkan seperti itu, dikotomikan, di sekuler cara berpikir begitu. Oke, sudahkah kita ini ibadah akhirat 12 jam sehari? Kalau ngaji setiap hari, ya kekajian setiap hari dianggap itu tuh tidak seimbang. Sudahkah kita ini ibadah untuk akhirat itu 12 jam? Sholat berapa jam? Berapa jam Pak? Satu kali sholat ya 10 menit lah. Kali 5, 50 menit. Can sejam acan orang sholat teh. Ya sejam lah. Dengan zikirnya, dengan sholat rawatibnya, sejam. Ngaji, kajian paling banter 2 jam. Baru 3 jam. Terus apa lagi? Baca Quran sejam. Luar biasa, bisa 2 juz ya sejam, bahkan bisa lebih. Baru 4 jam. Terus apa lagi ibadah akhirat kita ini? Jadi tidak mungkin kalau kita ini dipisah-pisahkan seperti dunia akhirat dan harus seimbang. Itu perkataan orang-orang yang tidak mau ibadah sebenarnya. Gak bisa dipisah-pisahkan antara dunia dan akhirat itu di dalam ajaran Islam itu tidak ada. Islam bukanlah seperti agama yang lain, ada saatnya dunia, ada saatnya akhirat. Karena kita memahami manusia itu harus beribadah, setiap detiknya itu harus ibadah. Jadi bagaimana? Jadikan setiap aktivitas dunia itu untuk akhirat. Begitu. Setiap detiknya yang kita lalui ini, meskipun itu di kantor, itu di pasar, itu di bengkel, di mana saja, di sawah, itu harus bernilai ibadah. Man, Islam itu silakan beraktivitas dunia, tapi untuk ibadah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah olehmu dengan profesimu apapun. Itu karena anugerah dari Allah. Apapun profesinya, aktivitasnya, yaitu darul akhirah, kehidupan akhirat. Apapun aktivitas kita,
Itulah ajaran Islam. Memang bukan berarti harus terus duduk di masjid, bukan berarti harus sholat terus. Bahkan Islam tidak menyukai yang seperti itu. Rasulullah menegur Abdullah bin Amr bin As karena melihat dari sebelum subuh sudah duduk di masjid. Rasulullah pulang setelah isyraq dan balik lagi di waktu duha, masih duduk di situ. Rasulullah biarkan sampai waktu duhur, ketika Rasulullah sudah datang, dia masih ada di situ. Asar pun masih ada di situ sampai maghrib, masih duduk di situ menunggu isya, tidak pulang-pulang, ibadah terus. Langsung ditegur oleh Rasul. Abdullah, apa yang kau lakukan? Aku lihat seharian engkau duduk di masjid, seharian engkau berzikir. Aku ingin hidupku seluruhnya adalah untuk ibadah kepada Allah ya Rasulullah. Setiap detiknya. Ya, dengan bahasa yang lebih bisa dipahami, Rasulullah mengatakan, kamu ngikut siapa? Bukankah aku pun keluar dan bermuamalah dengan yang lain? Bukankah aku juga mengunjungi pasar, kebun, dan istri-istrinya pun dikunjungi. Dan ini pun dikeluhkan oleh istrinya, Pak. Abdullah bin Amr bin As ini. Jadi berbulan-bulan, konon istrinya Abdullah bin Amr bin As ini itu pun dipaksa lagi nikah oleh ayahnya, oleh Amr bin As. Dia anaknya ibadahnya luar biasa. Dari sejak masih muda, ibadahnya luar biasa. Kudu ayah ngurus gitu, karena ibadah terus. Maka dinikahkan, dia suruh nikah. Gak mau tadinya, takutnya mengganggu ibadahnya. Karena oleh ayahnya disuruh nikah, akhirnya dicarikanlah seorang gadis yang solehah, yang cantik luar biasa, akhirnya menikah. Tapi setelah berbulan-bulan, Amr bin As bertanya kepada istrinya, anaknya ini, bagaimana kehidupanmu? Menyedihkan. Kenapa? Semenjak aku nikah sampai sekarang dia tidak pernah mendatangiku. Dianggurkan, Pak. Nggak pernah didatanginya. Kenapa? Karena sepanjang malamnya sholat, ibadah. Sedangkan di siang hari setiap hari puasa. Masya Allah. Abdullah bin Amr bin As ini. Dan kalau sudah duduk di masjid, itu seharian. Pulang ke rumah, bukannya istirahat, ibadah lagi. Sepanjang malam, siangnya duduk di masjid, dan sepanjang malam itu juga ibadah. Puasa setiap hari, bahkan menghatamkan Quran itu sehari hatam. Jadi sambil duduk di masjid itu baca Quran terus, sehari hatam, setiap hari. Jadi benar-benar ibadahnya itu luar biasa. Tapi itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau ngikut siapa? Aku juga nggak seperti itu gitu ibadahnya. Duduk terus ibadah terus kepada Allah, tidak. Aku ingin hidupku setiap waktu, setiap detikku adalah untuk beribadah kepada Allah ya Rasulullah. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Bertebaralah ke seluruh muka bumi setelah engkau mengerjakan sholat, bermuamalahnya dengan banyak, maka keluarlah. Sesungguhnya Islam tidak menghendaki hal seperti itu. Meskipun harus ibadah, bukan berarti harus di masjid terus bermuamalah. Dan aku dengar engkau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Itu tidak boleh, Pak. Jadi kalau ada orang sekarang tuh
menghatamkan Al-Quran setiap hari, malah dilarang oleh Rasul. Janganlah engkau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Karena apa? Karena ada hak-hak orang lain yang akan terambil dengan engkau baca Quran. Hak kepada istrinya, hak kepada anaknya, haknya kita bermuamalah. Dipakai terus baca Quran terus seharian. Rasulullah larang. Maka hatamkanlah Al-Quran selama 3 bulan. Ya, 3 bulan Pak mengatakan. Kalau para ulama menjelaskan kalau sampai 6 bulan kita ini belum hatam Quran, itu dikatakan lemah iman, bahkan katanya tiada iman. Pak, orang hatam seberapa? Oh, saya mau sebulan. Sebulan, hebat, luar biasa, Ramadan. Tapi nggak itu ngaji deui. Setahun sekali ngajinya tuh hatam Quran. 6 bulan, ukurannya kalau 6 bulan kita ini belum hatam Quran, itu lemah imannya. Bahkan dikatakan tidak punya iman kepada Al-Quran. Tidak beriman dia kepada Al-Quran. Tidak menghatamkan. Bahkan ada 1 kali saja seumur hidup. Ya, di kalangan selebritis itu kan, kalau hatam Quran tuh syukuran. Ngundang anak yatim gitu. Seperti syukuran lah ya. Bikin acara dengan hatam Quran. Buat seorang muslim setahun tuh 2 kali, itu minimal banget. Minimal. Atau 3 kali lah ditambah Ramadan khusus setahun itu 6 bulan. Tapi Rasul mengatakan hatamkan Al-Quran itu 3 bulan. Berarti 1 bulannya 10 juz. Ya. Kalau 10 juz dibagi 30 berarti berapa halaman? Ya, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Ya, 10 lembar, 20 halaman. Berarti kalau sebulannya ya kurang lebih 3 atau 4 lembar. Ya, seharinya. Ya. Aku ingin lebih daripada itu ya Rasulullah, kata Amr bin As. Kalau begitu hatamkan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. One day one juz. Aku ingin lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah hatamkan dalam waktu 3 hari. Ya, jadi seharinya 10 juz. Aku ingin lebih daripada itu ya Rasulullah. Tidak boleh. Jadi maksimal Al-Quran itu dihatamkan 3 hari. Lebih cepat daripada itu Rasulullah. Karena apa? Karena akan pasti ada hal-hal muamalah yang lain dikorbankan. Dihabiskan waktunya untuk membaca Quran. 3 hari baca Quran. Dan aku dengar bahwa engkau pun puasa setiap hari. Dan Rasulullah tidak boleh. Sesungguhnya tidak boleh puasa kita ini seperti halnya puasa Ramadan dalam 1 bulan. Puasa sunnah yang paling banyak dilakukan itu di bulan Sya'ban Rasulullah. Tapi puasanya di Sya'ban tidak full 1 bulan. Maka tidak boleh puasa setiap hari di setiap bulan itu. Rasul larang itu puasa setiap hari. Kenapa? Akan ada hak-hak muamalah yang lain yang akan dikorbankan. Ya. Kamu ngikut siapa? Bukankah aku pun puasa sunnahnya itu Senin Kemis? Seminggu 2 kali Pak. Rasulullah tuh puasa sunnahnya tuh. Dan engkau ikut siapa? Puasa setiap hari. Aku ingin lebih daripada itu ya Rasulullah. Jika engkau memang ingin lebih daripada seperti puasa sunnahku Senin dan Kemis, maka puasalah seperti puasa Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Aku ingin lebih daripada itu. Tidak ada, tidak boleh. Jadi ada aturannya di dalam ibadah mahdoh, dalam halnya ibadah ubudullah.
Ya, kepada Allah itu ada aturannya. Tidak sembarangan kita ini. Rasulullah tidak pernah puasa Daud. Tidak pernah. Sama sekali. Makanya ini, bahwa kalau semua amalan itu harus dilakukan oleh Rasul, puasa Daud tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan puasa Daud itu pun tidak pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Daud. Ini hanya puasanya Nabi Daud seorang. Yang satu kali puasa, satu kali tidak, itu adalah puasanya. Dan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Namun karena Rasulullah mengizinkannya, kalau engkau ingin lebih dari puasaku Senin Kemis, maka puasalah seperti Nabi Daud. Maka ini jadi boleh dilakukan karena Rasulullah memberikan petunjuknya. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan saum Daud. Senin Kemis Rasulullah puasanya. Dilarang setiap hari. Untuk itu. Insya Allah. Kemudian aku pun mendengar engkau setiap hari sholat malam. Sepanjang malam. Engkau ngikut siapa? Aku pun setiap malam sholat, tetapi aku lakukan mulai tengah malam sampai fajar. Tidak dari ba'da isya, aku pun tidur. Aku pun mendatangi istri-istriku. Engkau ngikut siapa? Dan ku dengar istrimu tidak pernah didatangi sama sekali olehmu. Tidak pernah digauli olehmu. Masya Allah, ini ibadah Abdullah bin Amr bin As. Seperti itu. Dan ternyata itu pun dilarang. Tidak ada. Ada muamalah yang harus kita lakukan, dan di dalam Islam muamalah itu pun bagian daripada ibadah. Jadi Rasulullah tidak menyukainya. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah terus. Ya. Sama ke haji umroh gini ya. Ada yang nggak mau ikut. Ya. Ayo Siti Tur, oh enggak, saya mau di Masjidil Haram aja seharian. Ya kemana? Ya enggak, saya habiskan itu. Kadang-kadang makan, pas waktu makan dia nggak pulang. Ya, pengen dihabiskan tuh deket Ka'bah, harus doa seharian. Kadang-kadang jam 2 sudah berangkat, ya supaya Kapinuan bisa asup ke teras Ka'bah. Sudah berangkat, terus diam terus. Sampai waktu makan di pagi hari pun nggak pulang karena nunggu sampai duhur. Di duhur sampai asar dihabiskan waktu 3 hari atau 4 hari di Mekah itu. Gitu. Pak, baru juga 2 hari sakit. Akhirnya itu bisa kemana-mana. Ada waktunya makan, pulang. Ada waktunya kita pun bermuamalah dengan yang lain. Ya. Tidak harus duduk terus di depan Ka'bah, meskipun ya niatnya saya datang umroh itu adalah untuk beribadah di dekat Ka'bah 100.000 kali pahalanya, tapi itu pun ya tidak disukai hal yang seperti itu. Ada halnya bermuamalah, ada halnya kita ini harus juga beraktivitas, berinteraksi dengan manusia yang lain, apapun itu bentuknya. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kata seimbang itu semua aktivitas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada wa mahyaya. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Diniatkan untuk Allah. Ke pasar, dagang, ke sawah, ke kantor, tukang ojek, apa saja aktivitas yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah di dalam Islam. Gimana caranya? Ikuti syariat. Itulah tujuannya ada syariat. Kita ingat saat Bai'atul Aqobah pertama. Ya. Ini di tahun 11 kenabian. Ya. Di tahun 11 kenabian. Setelah Isra Mi'raj dan setelah Rasulullah membelah bulan.
Sudah disampaikan belumnya Rasulullah membelah bulan? Belum ya? Jadi setelah Isra Mi'raj, Rasulullah pun terpecah ya umat ini ketika menyampaikan tentang Isra Mi'raj itu. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya. Jadi saat turun Isra Mi'raj itu di pas waktu subuh seperti ini, Rasulullah kembali ke Ka'bah. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, kembali ke Ka'bah. Maka ini juga para ulama ya, karena Rasulullah turunnya dengan cepat saat dari Sidratul Muntaha. Maka ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu lurus dengan Sidratul Muntaha, Pak. Keberadaan Ka'bah itu. Ya, itu mencong. Jadi Ka'bah itu lurus dengan Sidratul Muntaha, dengan arsy-Nya Allah, dengan Baitul Ma'mur. Karena dulu Ka'bah pun dibangun oleh para malaikat. Itu tawafnya di Ka'bah itu sama dengan tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi porosnya sama, porosnya para malaikat di Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu sama. Ya, posisinya sama. Saat turun, ternyata ya Abu Jahal didinya. Turun. Ketemu dengan Abu Jahal. Kenaon Muhammad? Isuk-isuk mesti dia. Ditanya begitu, Rasulullah menjawab dengan apa adanya. Di langit. Di langit. Ya. Dari langit gimana? Iya. Dari langit gimana? Bahkan aku dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Semua orang tahu Baitul Maqdis. Ya, apalagi Abu Jahal, seorang pedagang yang wawasannya luas, itu tahu. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Biasa gitu. Wah, kata Abu Jahal, terus ngabual deui, "Wahai ya Muhammad." Ya. Dikumpulkan, "Wahai penduduk Quraisy." Pagi-pagi geus ngumpulkan orang. Kumpul. Kesempatan buat Abu Jahal bahwa ini adalah dusta, ngebual gitu, untuk menjatuhkan Muhammad itu dengan cara dikumpulkan supaya mendengarkan ceritanya. Ada apa Abu Jahal? Pagi-pagi harus manggil kayak gitu. Kita dengarkan cerita Muhammad, dari mana dia? Muhammad, ceritakan, dari mana kau? Ya. Pagi-pagi sudah di sini, banyak orang. Sungguhnya aku diisrokan, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis tadi malam. Heran Pak semua, tidak ada yang bisa melakukannya dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Minimal itu paling cepat orang-orang dengan unta atau kuda terbaik, itu bisa 7 hari. Ini dalam satu malam bisa cepat. Mulai kaget. Wah, ini Muhammad gila katanya. Mana ada Muhammad? Perjalanan benar, kamu tadi malam berangkat? Iya, tadi malam. Dan itu sekitar karena sudah di waktu sepi, ya sekitar jam 9 malam. Sudah sepi jadi di Ka'bah itu. Dan sekarang sudah sampai di sini. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya, Pak. Itu. Bukan hanya itu kata Rasul. Aku pun yang Mi'raj, naik ke langit sampai menembus 7 lapis langit. Dan aku bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Wah, Pak, dari Mekah ke Baitul Maqdis ada tuh percaya, apalagi ini ditambah ke langit. Belum ada yang pernah bisa melakukannya ke langit. Wah, ditertawakan itu oleh banyak orang, ditertawakan. Bahkan orang-orang Muslim yang tadinya pun menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ragu. Ini Muhammad teh kok jadi liar kieu? Apa karena stres ditinggalkan Khadijah, ku istrina?
Kan ini sudah meninggal, Pak. Abu Thalib meninggal, ya, kemudian Khadijah meninggal, waktu hijrah ke Taif pun ternyata malah dilempari batu di sana. Stres gitu. Oh, lagi ngadukung, tidak ada lagi yang menjaganya. Apakah stres? Ragu, Pak. Muncul. Tadinya muncul lagi. Semua sahabat-sahabatnya pun meragukan tentang hal itu. Ya. Udah, akhirnya bubar sambil menertawakan, sambil kalau orang-orang yang muslim yang sudah masuk Islam pun bertanya-tanya di dalam dirinya, keraguan. Hampir tidak ada yang percaya dengan perkataan itu kecuali Khadijah. Ya, kecuali anaknya Khadijah, Fatimah. Ya, diceritakanlah itu semua. Tidak ada yang percaya. Kepada Ali pun agak percaya nggak percaya. Karena nggak akan ada yang mampu untuk melakukannya itu. Abu Jahal pun merasa menang, ya, bisa menjatuhkan Muhammad. Selama ini 11 tahun ingin menjatuhkan Muhammad, ternyata tidak bisa. Sekarang ditertawakan orang dan mulailah dianggap Rasulullah itu stres, ya, mengarang cerita yang seperti ini. Bahkan dikatakan pendusta, mengarang cerita yang tidak mungkin terjadi. Pada saat itu Abu Bakar nggak ada. Ya, saat kumpul di Ka'bah itu Abu Bakar tidak ada. Ya. Maka, wah, yang ditinggal hiji deui kata Abu Jahal. Ya. Kalau sahabat dekatnya Abu Bakar pun meragukan, bahkan tidak percaya, sudah habis. Muhammad habis. Tidak akan ada lagi yang mau mendengarnya, tidak akan ada lagi yang akan mengikutinya. Datang ke rumahnya. Ya. Ke rumah Abu Bakar. Ya. Agak siang karena Abu Bakar waktu itu sedang keluar kota dan siang hari itu sudah datang. Didatangi oleh Abu Jahal. Abu Bakar, ya. Aku ingin bertanya kepadamu, kira-kira kamu percaya enggak kalau ada orang, ya, dari Mekah ini, dari Ka'bah ini, ya, melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Mau Abu Bakar pedagang nggak? Nggak mungkin, nggak akan ada. Hanya orang-orang pendusta membual orang yang mengatakan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nggak mungkin. Ya. Membual itu, pendusta. Wah, sudah mulai menang Abu Jahal. Bukan hanya itu, orang ini pun mengatakan dia pun ke langit. Ke langit ketujuh, malam hari berangkat dan pagi hari sudah sampai lagi di Mekah ini. Abu Bakar tambah, oh, pendusta, pembohong. Gak akan ada perjalanan menuju Baitul Maqdis saja tidak mungkin bisa ditempuh dalam satu hari. Ya, dulu tidak pernah mengenal pesawat, ya Pak, ya. Yang kenalnya kuda terbaik itu gak mungkin. Ya, aku sudah pernah ke sana. Tidak mungkin bisa ditempuh dengan satu malam. Ya. Terus ditanya, siapa yang membual itu? Kata Abu Bakar. Siapa? Siapa yang mengatakan bercerita yang bodoh seperti ini? Mengarang cerita. Siapa? Oh, Abu Jahal sudah merasa menang, Pak. Itu temanmu, sahabatmu, Muhammad. Oh, Muhammad. Apakah Muhammad yang melakukannya itu? Iya. Kalau Muhammad aku percaya. Disangkanya bisa menang. Ya. Kalau Muhammad aku percaya. Nih, disingkirkan Abu Jahal dan Abu Bakar pun langsung mendatangi rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku baru mendengar. Apakah benar tadi malam engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan kemudian engkau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha di langit ketujuh? Benar, wahai Abu Bakar. Kemudian menceritakanlah peristiwa itu kepada Abu Bakar. Aku percaya. Maka berpidatolah Abu Bakar di depan kaum muslimin bahwa apa yang dilakukan Muhammad, aku percaya. Karena beliau adalah Rasulullah, memiliki mukjizat. Dengan pernyataan dari Abu Bakar ini, orang-orang yang beriman yang tadinya ragu-ragu jadi percaya. Maka inilah kenapa Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Ya.
benar, membenarkan sesuatu hal itu. Abu Jahal merasa kalah. Abu Jahal menjadi kalah. Akhirnya Abu Jahal pun mencari cara lagi untuk bagaimana bisa menjatuhkan Muhammad. Ternyata dengan cara seperti itu Abu Bakar didukung Abu Bakar, dan Abu Bakar pun meyakinkan para sahabat sehingga kaum muslimin percaya. Yang tadinya sudah mulai ragu dengan pernyataan Muhammad. Cari cara. Akhirnya Abu Jahal itu memanggil Habib bin Malik. Ini Habib bin Malik ini dari negeri Syam. Seorang penyembah berhala, tapi terkenal kecerdasan dan kepintarannya di saat itu, di zaman itu. Habib bin Malik ini ya dipanggil, diceritakan oleh Abu Jahal bahwa sesungguhnya di tempatnya di Mekah itu ada seseorang yang mengaku nabi. Maukah engkau untuk menjatuhkannya? Untuk hal ya bertanding itu, ya bertanding dalam hal kecerdasannya. Kemudian Habib bin Malik ini pun mau. Akhirnya datang dengan, ini kan raja Pak, raja di Syam, penyembah berhala, tapi terkenal di seluruh dunia kecerdasannya. Ya. Kemudian datanglah ya ke Mekah, ya, sampai di perbatasan, ya, dengan Abu Jahal itu bertanya kepada Bani Hashim, ya, apakah Muhammad ada? Suruh datang ke sini. Ya. Kemudian disampaikanlah ya kepada Muhammad bahwa Habib bin Malik ini bersama Abu Jahal ingin bertemu. Rasulullah pun meladeninya dan akhirnya datang dengan pakaian yang luar biasa, Pak, yang tidak pernah dikenakan. Ini juga ya, kita bisa mencontoh dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bertemu dengan raja, pejabat, ya kita ini harus menyesuaikan pakaian kita. Rasulullah berpakaian begitu, Pak, pakai gamis warna merah, Pak. Gamis warna merah, rambutnya disemir, rapih sedemikian rupa, ya, pakai minyak wangi. Rasulullah pun datang dengan tegapnya. Karena ini akan menghadapi satu seorang penguasa, seorang raja di negeri Syam. Ya. Itu tuh apa? Dengan penampilan seperti itu akan menjatuhkan mental. Rasulullah tidak hadir dengan biasa-biasa saja, tapi dengan pakaian terbaik warna merah, ya, datang menghadapi Habib bin Malik. Ya. Kemudian Raja Habib ini meminta dengan penuh wibawa, ya, didampingi oleh Abu Bakar, ya, Rasulullah didampingi dengan Abu Bakar itu menghadap raja dan bertanya tentang mukjizat dan Rasul, bahwa engkau adalah Nabi dan Rasul. Kata Habib bin Malik, iya, Allah yang mengutusku, katanya. Ya. Setiap Nabi dan Rasul itu selalu memiliki mukjizat. Kemudian aku ingin tahu, jika kau benar adalah Nabi dan Rasul, maka tunjukkan mukjizatmu. Ya. Rasulullah menjawab, insya Allah, apa yang kau inginkan. Ya. Itu ada Abu Jahal dengan Raja Habib bin Malik. Raja meminta, ini lagi siang bolong, Pak. Jadi lagi matahari tengah. Tenggelamkan matahari, ya. Kemudian munculkan bulan. Ini lagi siang hari, ya. Tenggelamkan matahari, munculkan bulan, ya. Belahlah bulan itu, ya. Belahlah bulan itu dan masukkan bulan itu ke lengan baju. Jadi masukin ke lengan bajunya, ke sini kan, masuk ke sini bulannya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, menuju Jabal Gubais dan kemudian sholat 2 rakaat. Ya.
Salat 2 rakaat, dan salat ini sudah disyariatkan karena ini setelah Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu Rasulullah memohon kepada Allah. Itu Pak, matahari itu tiba-tiba tenggelam. Ya, waktu itu berjalan begitu cepat, matahari itu pun tenggelam, dan kemudian muncul bulan, dan bulannya itu bulan purnama. Dan ini, kesaksian ini disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah. Bagaimana tiba-tiba datangnya malam hari dengan cepat, dan kemudian muncul bulan, bulannya begitu penuh. Kemudian Rasulullah menunjuk bulan itu dari kejauhan, itu terbelah. Rasulullah berada di Jabal Qubais, ada di sebelah kanan Jabal Qubais satu, dan sebelah kiri ada di sebelah kirinya. Ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Jadi bukan hanya orang-orang yang ada di situ. Kemudian Rasulullah pun mengambil satu bulan itu dan masuk ke lengan bajunya. Bulannya masuk. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Bagaimana Rasulullah membelah bulan itu. Ini memang tidak bisa masuk logika apapun. Sains itu gimana? Bulan ini kan besar. Ya, bagaimana? Tetapi ini nyata. Bagaimana bulan itu terbelah. Dan kemudian setelah itu, bulan itu pun diambil dan masuk ke lengan bajunya. Dan setelah itu Rasulullah SAW pun mengembalikan bulan itu. Bulan itu kembali bersatu dan utuh kembali. Ini terjadi 4 bulan, berarti 4 bulan sebelum terjadi Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah berarti Zulhijjah. 4 bulannya, sebelum 4 bulannya bulan Jumadil Akhir, ya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, pas bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Ya, terjadi di bulan Rajab. Di tahun 11 Bi'tsah. Ya. Bulan pun terbelah. Maka melihat ini, Habib bin Malik, dia adalah seorang penyembah berhala, terkenal kecerdasannya, menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah dengan membelah bulan itu, akhirnya meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi dan Rasul. Ya. Dan akhirnya masuk Islam. Kecuali Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu belum disebut Abu Jahal, Pak. Ya. Penyebabnya adalah ini. Kenapa Abu Jahal yang akhirnya dipanggil dengan Abu Jahal, ada penyebabnya ini. Di saat orang-orang yang menyaksikan bagaimana Rasulullah membelah bulan itu, dan kemudian mereka beriman dan meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi dan Rasul, termasuk ini manusia paling cerdas yang diakui oleh dunia, yang dipanggil khusus oleh Abu Jahal, ini pun akhirnya meyakini dan masuk Islam. Kecuali Abu Jahal yang menyaksikan itu. Maka disitulah muncul perkataan dari Rasulullah SAW. Wahai Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal itu. Ya. Apakah engkau tidak akan mengikuti Raja Habib bin Malik ini masuk Islam? Tidak, kata Abu Jahal. Tidak. Aku tidak akan mengikutinya. Hanya orang-orang bodoh yang mengikutimu, ya. Dan hanya orang-orang bodoh yang masuk Islam. Disitulah muncul perkataan Rasulullah, sungguh engkaulah bapaknya kebodohan. Sungguh engkaulah yang Abu Jahal. Ya, menyebut orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang bodoh, maka Rasulullah mengatakan kepada Amr bin Hisham ini, sungguh engkaulah yang Abu Jahal. Engkaulah bapaknya dari semua kebodohan, rajanya orang-orang yang bodoh. Di perkataannya Abu Jahal. Maka semenjak itu Abu Jahal, Amr bin Hisham itu dipanggil Abu Jahal. Ini di tahun ke-11 Hijriah. Karena dengan orang-orang bisa menyaksikan saat itu, yang menyaksikan terbelahnya bulan itu, mereka pun meyakininya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah, dan menyaksikan dengan nyata bagaimana Rasulullah membelah bulan. Dan ternyata, ya wallahu alam, NASA itu menemukan dari salah satu potretnya,
bulan itu ada bekas belahannya, Pak. Di bulan itu mungkin bisa dicari lah. Tapi wallahu alam kebenarannya, karena kita tidak melakukan penelitian kebenaran ini. Cuman NASA pernah menyampaikan bahwa ada belahan di bulan itu yang rata dan sekelilingnya itu terjadi, ya, bukan retakan saja, tetapi ada belahan di tengah-tengah itu yang rata di bulan itu. Dan fotonya pun ada diperlihatkan. Dan ini terjadi bagaimana Rasulullah SAW membelah bulan itu. Dan inilah pertama kali Amr bin Hisham dipanggil Abu Jahal. Nah, sedikit setelah itu 4 bulan kemudian di waktu haji, ya, di waktu haji ada 6 orang anak muda ditemui dan didekati. Jadi Rasulullah setiap musim haji, Pak, musim haji itu kan pada datang seluruh dunia. Setiap musim haji selama Rasulullah ada selama 11 tahun itu selalu datang mendakwahi. Ada kumpulan orang yang sedang berkumpul, Rasulullah datang sampaikan sesuatu, ya, masuklah kepada Islam, ya, untuk bisa bahwa sesungguhnya aku adalah nabi dan rasul, maka masuklah ke dalam Islam, didakwahi, Pak. Tapi dakwahnya itu selalu digagalkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi setiap Rasulullah sudah datang, ya misalnya ke masjid gini ya, kemudian dakwah, kemudian Abu Jahal datang, jangan ikuti, aku ini penduduk di sini, aku ini tahu siapa itu Muhammad, dia orang gila, jangan ikuti dia. Jadi gitu, Pak. Setiap dakwah dimentahkan lagi, setiap dakwah dimentahkan lagi. Dan ini terjadi tanggal 11 Bi'tsah, ada 6 orang anak muda, ya, sedang mengumpul, ditemui dan didekati oleh Rasulullah SAW, ya, didakwahi. Anak muda 6 orang ini cuma sedikit, 6 orang dijelaskan segala sesuatu, ya, tentang Islam, bahwa Islam agama ini mengajarkan kebaikan. Janganlah engkau berdusta, janganlah engkau mencuri, janganlah engkau menyakiti. Jadi diajarkan seperti itu. Dan ini tidak bisa. Dan 6 orang ini ternyata orang Yathrib, orang Madinah, lagi kumpul ini. Kemudian oleh Rasulullah SAW diberikan penjelasan tentang Islam, keindahan Islam kepada mereka. Kemudian ditanya, siapa engkau? Kata 6 orang ini, yaitu Asad bin Jarrah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, kemudian Qattan bin Amir, Jabir bin Abdillah. Jadi ada 2 orang adik kakak nih, ya, yang ikut di dalam 6 orang ini. Lagi ngumpul, lagi halakoh, didatangi Rasul, ngobrol, sampaikan bahwa sesungguhnya aku adalah Nabi dan Rasul, maka ikutlah. Langsung dapat hidayah, Pak. Ya, 6 orang ini tahun 11 Bi'tsah masuk Islam. Setelah itu di tahun 12 setahun kemudian di musim haji itu, ya, yang 6 orang ini mengajak lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada 7 orang. Ya. 7 orang. Jadi 6 orang masuk Islam, ya, di Yathrib, dan Yathrib itu adalah tempat yang senantiasa berperang antara Auf dan Khazraj, 2 kelompok, dua suku itu berperang. Berperangnya karena apa, Pak? Karena Yahudi di sana mengadu domba terus. Itulah ya sikap Yahudi itu selalu mengadu domba penduduk. Ya, kalau ini kita Muslim itu sebenarnya diadu domba oleh Yahudi, Pak. Jelas sekali, Pak. Yahudi ini membuat onar, senantiasa membuat onar untuk dia bisa menguasai Madinah. Jadi supaya orang-orang Madinah itu, Yathrib itu tidak bisa berkembang, tidak bisa dagang, tidak bisa apa, maka dibuat bertengkar aja terus oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu. Ya, mereka sedang bertanya. Maka ketika mendengar ada agama baru yang mengajarkan kedamaian, ya, untuk saling bisa menghargai, menghormati, ini menarik. Ini agama apa?
Maka 6 orang ini pun masuk Islam. Setahun kemudian 6 orang ini ya menyebarkan di Yathrib. Dan saat itu mari kita berangkat haji. Ya, di masa musim haji, maka 7 orang ini pun mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 orang ini. Ya, ada Mu'az bin Haris, Zakwan bin Al-Qais, Ubadah bin Asamil, Yazid bin Tulabah, Abbas bin Utbah, Abu Haytham bin Tagir, dan Uwam bin Sa'idah. Jadi 1 orang yang ikut di 6 ngajak 7 sekarang. Ya, mencari Rasulullah. Mana Rasulullah? Masa Rasulullah? Ini 2 orang dari Aus dan 5 orang dari Khadraj. Jadi 2 suku yang sedang berperang itu dipersatukan oleh Rasulullah dengan Islam ini. Bertemulah di Aqabah, di Mina. Ya. Maka berbaiatlah kepada Rasulullah, dan Rasulullah berpesan, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Jadi ini pesannya hanya itu saja, berbaiat, kemudian berpesan zalim. Inilah baiatul Aqabah pertama di Mina, dimulai dari 6 orang yang masuk Islam, orang Madinah. Kemudian di tahun 12 Bi'tsah bertambah menjadi 7 orang yang masuk Islam dan berbaiat. Yang 6 orang tidak sempat berbaiat, hanya menyatakan Islam, tapi kalau ini berbaiat. Berbaiatnya itu dari orang kepada pemimpin. Kalau kita kan sekarang tuh bukan kita berbaiat kepada pemimpin, tapi pemimpin berjanji ya mau mensejahterakan rakyat. Nah, dalam Islam itu pemimpin itu dibaiat itu dari rakyat kepada pemimpin. Saya percaya kepadamu wahai pemimpin, begitu Pak. Nah, harusnya tuh kalau mau begitu gitu. Ya, harus dibaiat pemimpin itu dibaiat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibaiat oleh 7 orang Madinah setelah masuk Islam, kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah akan dijadikan pemimpin, akan nurut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat berbaiat, Rasulullah menitipkan pesan tadi, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, tidak boleh durhaka. Ya. Ini Pak, hanya ajaran Islam hanya itu saja, belum disuruh sholat, belum disuruh untuk zakat, belum disuruh untuk ibadah, enggak. Lakukan itu. Dan ternyata ini efektif. Ini agama apa? Mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak boleh mencuri, tidak boleh zalim, tidak boleh membunuh. Akhirnya ini dilakukan, disebarkan Pak. Di Madinah, ini ajaran baru yang mengajarkan kebaikan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh zalim, tidak boleh mencuri. Ini indah sekali ini agama ini. Tidak ada agama yang sebelumnya mengajarkan hal ini. Kalau agama sebelumnya itu berperang aja Pak. Untuk mengalahkan orang, menghancurkan orang gitu. Enggak. Ini agama ini. Maka disebarkan. Ya, kemudian 1 orang berkata, "Ya Rasulullah, ya, alangkah indahnya jika kami bisa mempelajari Islam secara lengkap. Maka kirimkanlah kepada kami seseorang untuk mengajarkan Islam ini." Ya. Baiklah, kata Rasulullah SAW, setelah selesai haji yang 7 orang ini pulang, maka Rasulullah pun mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. InsyaAllah mungkin pada pertemuan selanjutnya bagaimana dakwahnya Mus'ab bin Umair di Madinah begitu dahsyat. Setahun itu bisa mengislamkan banyak orang. Karena perkataan Mus'ab bin Umair, tidak ada satupun rumah kecuali sudah aku datangi dan aku dakwahi mereka. Mereka mau masuk Islam ataupun tidak, saya tidak peduli. Saya datangi rumah-rumah itu. Ini Pak panduannya atau menjadi rujukannya saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Dakwah itu begitu. Mau apa siapapun dia, ketokan pantot. Sholat. Itu Mus'ab bin Umair. Tidak ada satupun rumah di Yathrib kecuali aku sudah datangi dia dan aku ajak dia untuk masuk Islam.
Bahkan diusir Pak, Mus'ab bin Umair dihina, dicaci, teu paduli. Yang penting datang. Ini persis saudara-saudara kita di jamaah tablik. Ini rujukannya bagaimana saudara-saudara jamaah tablik itu ngetokan rumah, ngajakin untuk sholat dan semua. Ini dakwahnya Mus'ab bin Umair. Insya Allah pekan depan sudah akan mau hijrah ini. Dan kita belajar dari hijrah. Kenapa? Karena hijrah sekarang ini mengalami degradasi nilai, Pak. Ya, saya mungkin tahun 2018 ya, sebelum COVID kalau nggak salah ini, ada pertemuan para dai di Jakarta, Pak. Para dai-dai muda seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Dan saat itu sedang bercerita masing-masing di daerah fenomena dakwahnya seperti apa, bagaimana. Dan rata-rata sedang menjelaskan fenomena hijrah Pak waktu itu. Waktu itu pemuda hijrah gitu. Dan ini berlangsung di seluruh Indonesia. Ya, dan ini menggembirakan untuk dakwah ini. Tapi ada ini Ustaz siapa Samsul di orang dari Medan Pak, menyampaikan. Ini berbeda. Saya malah berpikir lain katanya. Jika fenomena hijrah ini tidak benar-benar diarahkan seperti apa sebenarnya hijrah itu, hanya sebuah fenomena hijrah, orang-orang hijrah, bisa jadi ini bisa menjadi malapetaka dakwah. Kita kaget Pak mendengar, kok malah jadi malapetaka dakwah? Harusnya kan kita senang dengan banyaknya hijrah. Iya. Dan sekarang banyak tanya Pak. Iya, karena orang akan merasa sudah hijrah. Iya. Padahal tidak ada yang membimbingnya yang hijrah yang sebenarnya itu seperti apa. Asal sudah pakai jilbab, sudah hijrah. Asal sudah ngaji ke masjid, hijrah. Semuanya udah hijrah. Dan mudah sekali kita akan mengatakan, saya sudah hijrah. Dan orang-orang yang sudah merasa hijrah ini, ketika diajak yang benar, diajak yang lebih baik daripada itu, mereka enggan. Kenapa? Karena sudah merasa sudah hijrah. Ini sekarang Pak terjadi. Saya ingat ini nasihat ini bisa jadi malapetaka dakwah. Dengan mudahnya orang-orang mengatakan, alhamdulillah Abu, saya sudah hijrah. Waktu saya dulu ya pesantren gitu ya, ketika sedang belajar, itu begitu beratnya kita ini mengatakan bahwa saya ini sudah hijrah. Antum sudah hijrah? Belum. Saya sedang memperbaiki diri. Kita tuh mengatakan memperbaiki diri, belum hijrah. Karena bagi kami hijrah itu sesuatu yang begitu luar biasa. Nah sekarang, orang-orang sudah banyak yang hijrah tanpa bimbingan, tanpa penjelasan yang lebih lengkap. Maka orang-orang mengaku sudah hijrah. Apa yang terjadi Pak? Kebiasaan-kebiasaan di luar, biasa di mall, dibawa ke masjid. Akhirnya pacaran ada di masjid. Sekarang ini, ya, luar biasa. Muncullah pacaran syariah, terus playboy syariah, cabe-cabean syariah, dan merasa itu semua sudah hijrah. Pakaian para akhwat pun berubah dengan sendirinya. Banyak yang akhirnya berjilbab, pakai nikob, tapi coba perilakunya sama sekali tidak mencerminkan dengan pakaiannya itu. Hanya merasa sudah hijrah, mengalami degradasi nilai dari hijrah ini. Sekarang orang-orang itu begitu mudah melihat orang-orang berpakaian muslimah, tapi perilakunya tiap sekali tidak mencerminkan dengan pakaiannya. Ngejanggot, tapi perilakunya adalah tidak sesuai dengan sunnahnya itu. Inilah Pak, saya ingat waktu tahun 2018 Ustaz Samsul dari Medan ini menyampaikan ini bisa jadi malapetaka dakwah. Akan semakin berat dakwah ini kepada orang-orang yang sudah hijrah. Dalam tanda kutip. Mendingan sekarang dakwah itu bagi orang-orang yang belum tahu sama sekali. Ya, mendakwahi orang yang sudah merasa hijrah itu berat sekarang. Karena merasa sudah hijrah. Maka oleh sebab itu pentingnya kaum muslimin mempelajari bagaimana proses hijrahnya Rasulullah agar kita tahu yang dimaksud dengan hijrah itu apa. Ya, ada istilah sekarang di Masjid Agung, saya di teras Masjid Agung ketemu, ya, sekarang udah hijrah, dia preman Pak.
preman, tapi sekarang udah pakai peci, sudah rajin ke masjid, udah apa gitu. Ya. Terus ditanya, mana emang geus hijrah? Ya geus bener ayeuna teh. Tapi ulin keneh dan masih mabok keneh, Pak. Gaul keneh dengan yang lain. Dan saya masih gaul jeung itu mabok keneh teh supaya bisa deket jeung mereka, supaya ngajak mereka hijrah euy. Jadi gitu Pak bahasanya sekarang ini. Ya. Hijrah tapi tidak bisa meninggalkan teman-teman jahiliyahnya. Itu bukan hijrah, Pak. Makanya kita harus pelajari bagaimana proses hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Supaya kita mengerti makna hijrah itu seperti apa. Bukannya sekarang sudah ahli majelis taklim, pakaiannya sudah sangat baik, disebut hijrah. Ya. Sekali lagi, dulu begitu berat kalau kami itu mengatakan bahwa kami itu sudah hijrah. Ketika sudah mulai beraktivitas agamis, ya itu berat. Kami hanya menyatakan saya sedang memperbaiki diri. Sudah hijrah? Oh belum, saya belum hijrah. Berat banget kalau untuk hijrah. Saya sedang memperbaiki diri. Maka inilah kita pentingnya belajar sirah nabawiyah khususnya untuk hijrah ini supaya mengerti disebut hijrah teh apa. Ya, dan makna hijrah itu apa? Insya Allah pertemuan selanjutnya mungkin diingatkan kita akan bahas tentang hijrah dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil makna yang sesungguhnya seperti apakah hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita. Dan yang paling penting adalah Allah memberikan ilham, pemahaman kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan nyata kita. Semakin baik, semakin berubah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.